Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini langsung saja ya saya akan sharing berbagi dengan saudara. Pagi ini saya akan bagikan sama saudara satu pelajaran firman Allah, satu tema pengajaran firman yang pagi ini saya berikan judul kuasa perkataan yang menghidupkan. Dari awal saya ingin kasih bocoran dulu sama saudara bahwa Tuhan itu menaruh kuasa itu di mulut kita. Ya. Kalau kita ingin mengubah keadaan kita atau keadaan yang kita hadapi itu berubah, Tuhan bisa merubah keadaan kita lewat kuasa perkataan kita ucapkan lewat mulut kita. Karena ternyata saya tangkap begini dari firman Tuhan. Ketika kita sering memperkatakan perkataan iman, perkataan-perkataan positif, perkataan yang dikatakan dan dijanjikan firman Allah, semakin kita sering mengatakan melepaskan perkataan itu, kita bagaikan kasih nyawa pada perkataan itu. Kita bagaikan menghidupkan perkataan itu. Dan itu yang datang, yang terjadi, yang kita alami dalam kehidupan kita. Yang saya sebut mengubah keadaan kita. Dari mana kita berubah keadaan kita? Dari perkataan kita yang kita kasih nyawa. Dari perkataan iman yang kita hidupkan lewat perkataan tadi. Nah, kita baca ayatnya dulu dari Kejadian pasal 1 ayat 2 sampai 3. Kayaknya kita baca sama-sama saja dua ayat ini saudara. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 2 dan 3, kita mulai sama-sama baca 2 dan 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Bagian awal saya ingin berkata begini dulu sama saudara, pendahuluannya gitu kira-kira ya. Ayat ini atau firman Allah ini sungguh-sungguh sangat memberkati saya. Ayat ini sungguh-sungguh hebat gitu ya. Ayat ini sungguh-sungguh luar biasa. Kejadian pasal 1 ayat 2 dan 3. Sebab begini, ketika saya mempraktekkan ayat ini, ketika saya mencoba melakukan belajar dari ayat ini, saya melihat, saya mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Makanya saya berharap, saya berdoa selepas doa pagi ini, selepas Anda bisa mengerti, menangkap, memahami firman Allah ini, lakukanlah firman Allah ini. Karena saya juga rindu dalam kehidupan yang saudara jalani, Anda pun mengalami dan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan saudara. Mari kita mulai. Kita baca dari mulai ayat yang ke-1 saya baca, saudara. Dikatakan begini, Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, maksud saya. Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bumi dikatakan belum berbentuk dan kosong. Perhatikan kalimat berikutnya, gelap gulita dikatakan menutupi samudra raya. Perhatikan kalimat ini, saudara ya. Dan dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan kalimat awal, dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, lalu dikatakan gelap gulita menutupi samudra raya. Coba lihat, perjelas dengan gambar berikut ini. Jadi kalimatnya saya perjelas lewat gambar dan lewat kalimat ini. Ayat yang kedua dalam Kejadian pasal 1 dibilang begini. Kalimat awal dikatakan pada waktu itu bumi belum berbentuk dan kosong. Berarti bumi itu belum ada. Bumi belum diciptakan, bumi belum ada, bumi belum berbentuk dan kosong. Lalu kalimat firman tadi dikatakan apa? Gelap gulita menutupi samudra raya. Tidak ada bumi, belum ada bumi, bumi masih kosong, yang ada hanya gelap gulita. Lalu dikatakan begini, roh Allah, gambar itu dikatakan melayang-layang di atas permukaan air. Saya ulang saudara ya, bumi belum berbentuk dan kosong, bumi belum ada, yang ada hanya kegelapan, yang ada hanya gelap gulita. Tetapi ayat 2 katakan roh Allah sudah ada, dikatakan melayang-layang di atas permukaan air. Ada 3 faktor di sini. Yang pertama dikatakan yang ada adalah kegelapan, yang nomor 1. Yang kedua ada air.
Lalu faktor yang ketiga, sudah ada roh Allah. Jadi roh Allahnya sudah ada, tapi buminya masih belum ada, masih kosong, belum ada sama sekali. Yang ada kegelapan, yang ada air, dan yang ketiga faktor gini, ada roh Allah. Roh Allah sudah ada. Bukankah ini menggambarkan kehidupan kita kalau saya tarik pada kekinian secara rohani? Alkitab berkata bahwa roh Allah itu sudah ada dalam hidup kita. Karena firman Allah katakan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita percaya darahnya yang tertumpah di kayu salib menebus, mengampuni dosa kita. Alkitab katakan roh Allah itu ada dalam diri kita. Di mana ayatnya? 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat 16 katakan begini, tidak tahukah kamu, dikatakan bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah dikatakan diam di dalam kamu. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita percaya juga dosa kita diampuni oleh darahnya, 1 Korintus 3 ayat 16 katakan kita itu dijadikan menjadi bait Allahnya, rumah Allah. Dan dikatakan sebagai rumah Allah, dikatakan roh Allah itu dikatakan diam atau tinggal atau ada dalam hidup kita. Saya suka bilang sama saudara dalam terjemahan versi bahasa Inggris yang lain dikatakan dipakai terjemahan permanent dwelling in you. Roh Allah itu tinggalnya permanen, tetap ada dalam hidup kita. Dia menetap, dia ada. Nah yang menjadi persoalannya begini saudara ya. Roh Allah ada dalam hidup kita seperti bumi yang belum berbentuk tadi. Yang ada cuma gelap gulita. Tapi roh Allah ada. Seringkali kita mengalami seperti ayat yang kedua ini. Roh Allah menetap ada dalam hidup kita. Bicara roh Allah berarti bicara kuasanya. Tapi kenapa hidup kita yang kita jalani gelap gulita? Coba Anda lihat ya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya ingin terjemahkan dulu apa yang di Kejadian pasal 1 ayat 2 lewat ayat ini. Sebetulnya kalau bicara roh Allah itu ada berarti kuasanya ada. Karena Kisah 1 ayat 8 mengatakan itu. Mari sama-sama saya mengajak saudara semua yang ada di rumah atau dimanapun saudara sedang berada hari ini, perkatakan ini ayat bersama dengan saya. Ayo sama-sama kita baca saudara, Kisah Para Rasul pasal 8, 1, 2, dan 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 8 katakan kepada kita atau mengajar kepada kita bahwa kalau roh Allah ada dalam hidup kita, maka dalam diri kita menerima kuasa. Kalau ada roh Allah berarti ada kuasa. Kuasa itu ada. Roh Allah itu ada. Tetapi kenapa gitu ya? Kuasa ada tapi hidup kita gak berubah. Kalau kita membaca ayat ini, kapan kegelapan atau gelap gulita itu berubah jadi terang? Coba saya ingin Anda lihat sekali lagi gambar ini. Tadi Kejadian pasal 1 di ayat yang kedua berkata begini untuk kita. Bumi itu belum berbentuk dan kosong. Belum ada bumi, gak ada bumi. Yang ada ayat kalimatnya berikutnya tadi adalah cuman gelap gulita, cuman kegelapan. Tapi roh Allah sudah ada melayang-layang di atas permukaan air. Saya mau terangkan sedikit begini. Kalimat yang mengatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Kata belum berbentuk dalam teks bahasa Ibrani itu disalin dengan kata tohu wabohu. Ada juga yang mengatakan tofu wabofu begitu saya. Nah kata tohu itu artinya adalah belum berbentuk. Kosong itu bohu. Tohu wabohu itu artinya adalah campur baur, berantakan, tak beraturan, kacau balau. Pokoknya jungkir balik lah keadaan. Seperti menggambarkan kehidupan kita.
Kalau kita mengalami masalah, hidup yang kita jalani mengalami namanya kegelapan, gak ada satu titik terang pun, hidup yang rasanya gak ada jalan keluar, kita merasakan apa? Hidup kita betul-betul berantakan. Mungkin kegelapan yang kita alami bentuknya mungkin seperti apa? Sakit penyakit yang kita hadapi. Mungkin keadaan hidup yang kita berantakan, yang kita hadapi, keuangan kita mengalami namanya keterpurukan, bisnis usaha saudara mengalami kebangkrutan. Atau saudara punya masalah berantakan di rumah tangga kita, atau anak-anak kita yang berantakan. Di mana yang berantakan hidup kita? Di mana hidup yang kita jalani mengalami tohu wabohu, gak beraturan gitu ya, jungkir balik. Rasanya gak ada harapan. Yang ada yang kita lihat cuman gini, cuman kegelapan. Tapi roh Allah sudah ada. Dari awal saya udah katakan ada 3 faktor. Ya, ada air, ada kegelapan, ada roh Allah. Nah pertanyaannya begini di ayat yang kedua. Lalu kapan terjadinya begini? Kegelapan itu lalu berubah jadi terang. Keadaan yang jungkir balik, keadaan yang berantakan, gelap gulita, itu berubah jadi terang. Kapan keadaan terjadi? Pemicunya itu ada di ayat yang ketiga, pentriggernya itu di sini. Sudah ada roh Allah, sama dengan hidup kita. Roh Allah ada dalam hidup kita, kuasa yang besar ada di hidup kita. Tapi kenapa keadaan hidup kita tetap jungkir balik? Tetapi kenapa kehidupan kita tetap tidak tertata, tetap berantakan, tetap kacau balau. Tetap yang kita lihat apa? Gelap hidup kita seperti tidak ada masa depan. Padahal Alkitab katakan apa? Ketika kita percaya pada Yesus, ada roh Allah diam, permanen, dwelling in you dalam hidup kita. Tapi kenapa gak berubah? Nah ini penting, pemicunya di sini. Bagaimana merubah keadaan kegelapan, berubah jadi terang. Bagaimana caranya? Pelajaran menarik di ayat yang ketiga. Dikatakan yang ketiga saya baca ya, Anda perhatikan. Ini pemicunya di sini. Berfirmanlah Allah, lalu dikatakan jadilah terang. Allah berkata, Allah berfirman, jadilah terang. Lalu dikatakan terang itu jadi. Kapan kegelapan, kapan berantakan, campur baur, tohu wabohu itu berubah jadi terang. Ketika Tuhan membuka mulutnya dan berfirman. Saya ulang, kapan kegelapan yang berantakan, campur baur itu berubah jadi terang. Keadaannya berubah. Ketika pribadi Tuhan membuka mulutnya dan berkata dan berfirman, jadilah terang. Lalu segera Alkitab katakan, terang itu jadi. Saya tidak tahu pagi ini jalan kehidupan kegelapan apa yang Anda alami. Seperti saya tadi katakan, mungkin kegelapan berantakan yang kita alami adalah kesehatan kita yang mengalami berantakan. Atau ekonomi kita yang berantakan mengalami keterpurukan. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, sakit penyakit kita gak pernah berubah jadi sembuh. Keterpurukan ekonomi kita, keuangan kita, pekerjaan kita, anak-anak kita berantakan gak pernah berubah. Keluarga kita yang kacau balau gak pernah berubah. Kalau kita cuma diam saja, memang kita ada Yesus, percaya kepada Dia, kuasa itu ada dalam diri kita. Tapi kenapa gak pernah berubah? Semuanya tidak akan berubah sebelum Anda dan saya, sebelum kita membuka mulut kita dan berkata seperti ayat ini. Hai sakitku, jadilah sembuh. Sebelum kita berkata, hai ekonomi yang terpuruk, aku dipulihkan, diberkati Tuhan. Sebelum kita berkata kepada anak-anak kita yang berantakan hidupnya, anakku dijamah, dipulihkan Tuhan. Kenapa selama ini kegelapan berantakan hidup kita gak pernah berubah? Karena kita cuma diam saja. Kita yakin kita punya kuasa. Tapi kita gak ikut kata firman. Membuka mulut kita dan memperkatakan dengan iman. Saudara, saya percaya berdasarkan Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Kalau Allah saja
merubah keadaan yang berantakan, campur baur, tidak beraturan. Ya bumi belum ada, bahkan yang ada cuman kegelapan. Keadaan itu segera berubah ketika pribadi Allah membuka mulutnya dan berkata, jadilah terang, kegelapan hilang, terang jadi. Kalau dari berdasarkan ayat ini, saya yakin Tuhan ciptakan mulut kepada kita, ditaruh di depan wajah kita. Saya yakin bukan sekedar variasi, saudara ya. Kalau saya tanya sama saudara, menurut Anda Tuhan ciptakan mulut kita di sini ini untuk apa? Saya yakin pasti ada gunanya untuk melepaskan kuasa Tuhan. Untuk mengambil apa yang Tuhan sediakan buat kita, kita alami dalam hidup kita. Ada banyak ayat sebetulnya yang bicara tentang mulut. Coba Anda cek ya, dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu banyak sekali saya pelajari dan saya menemukan Alkitab mencatat Tuhan mengatakan tentang gunanya mulut. Ya, tentang fungsinya mulut, yang baik, yang positif maupun yang negatif. Tapi saya coba tunjukkan beberapa ayat, walaupun saya gak sempat catat saudara ya. Beberapa ayat yang menurut saya sangat menonjol, sangat penting untuk kita tahu. Misalnya contoh ya, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Ini satu contoh tentang mulut yang ada penekanan menonjol di sini. Saya baca ya. Inilah gunanya Allah menciptakan mulut, pasti ada gunanya. Saya baca contohnya. Siapa yang mau mencintai hidup dan dikatakan mau melihat hari-hari baik. Bagaimana rumusnya, caranya? Supaya kita melihat hidup yang kita jalani, yang kita lihat hari-hari kita baik. Rumusnya bagaimana? Ia dikatakan harus menjaga lidahnya atau ia harus menjaga mulutnya terhadap apa? Terhadap yang jahat, dan bibirnya atau mulutnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini salah satu contoh yang menonjol tentang lidah, tentang bibir, tentang mulut. Jaga mulut, jaga perkataan. Kalau kita ingin melihat hari-hari kita baik, saya mau tanya, apakah saudara ingin melihat hari-hari ke depan saudara baik? Lihat bisnis saudara baik? Lihat keluarga saudara baik-baik saja? Apakah saudara ingin melihat suamimu kesehatannya baik? Dengarkan saya. Apakah saudara ingin melihat keadaan kesehatan istrimu baik sampai anak-anakmu? Ekonomimu, keuanganmu ke depan 2023 bahkan sampai tahun-tahun ke depan. Semua keadaan kita baik-baik saja. Dari mulai kesehatan kita baik sampai keuangan kita, pelayanan kita, pengabdian kita, semua yang kita alami hari-hari kita baik. Alkitab katakan apa? Kita mesti jaga jamu katanya. Apa itu jamu? Istilahnya lagi tren dari banyak hamba Tuhan. Jamu itu jaga mulut saudara ya. Jaga mulut kita dari ucapan yang jahat. Jaga mulut kita dari ucapan yang menipu. Jaga mulut. Mau lihat gak kesehatan kita baik? Mau lihat gak hari depan, masa depan pekerjaan kita baik? Jaga mulut kita. Jangan ngomong sembarangan. Karena ternyata saya catat di sini, Tuhan singkapkan di sini, Tuhan memberi kuasa kepada kita lewat mulut. Tuhan memberi kuasa merubah keadaan kita yang tidak baik jadi baik, yang gelap hidup kita jadi terang, yang berantakan berubah jadi indah. Tuhan beri kuasa merubah itu di mulut kita. Untuk apa Tuhan ciptakan mulut? Untuk merubah keadaan kita. Ini salah satu contoh ayat. Kalau kita ingin melihat suami baik, istri baik, anak baik, kesehatan baik, jamu, jaga mulut. Contoh yang kedua, Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Saya berani katakan begini, Tuhan ciptakan mulut. Sampai saya berani katakan begini, bahwa tingkat kedewasaan rohani seseorang itu ternyata ditentukan sama mulutnya. Karena orang sempurna itu ternyata orang yang bisa jaga mulut, bisa orang bisa kuasai mulutnya, bisa kuasai seluruh tubuh kata ayat ini. Itu gunanya mulut. Jadi mulut ini kecil cabai rawit. Coba lihat ayat ini, saya baca ya. Ini menarik pelajaran tentang mulut. Yakobus 3 ayat 2 saya baca. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Banyak kelirunya kita. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dalam mulutnya, ia adalah orang sempurna.
yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Orang kalau bisa jaga mulutnya, bisa kuasai seluruh tubuhnya. Tubuhnya sehat, tubuhnya baik. Jaga mulut. Jadi ternyata di mulut nih, termasuk makan juga atau termasuk perkataan juga. Bisa kuasai mulut, bisa kuasai tubuh. Bahkan tingkat kedewasaan rohani seseorang, bahkan bahasa ayat ini sempurna. Itu ditentukan sama mulutnya. Kita itu bisa tahu seseorang ketika kita ngobrol sama dia. Rohaninya seperti apa. Oh, orang itu sombong ya. Dari mana Anda tahu orang itu sombong? Dari mulutnya kan. Tinggi sak langit ngomongnya. Dari mana kita tahu orang itu percaya betul kepada Tuhan. Imannya kuat di tengah badai masalah dia hadapi. Dari perkataan mulutnya menunjukkan imannya. Makanya kedewasaan kekuatan iman kita ditentukan di mulut kita. Satu kali Yesus pernah mengajar praktek langsung sama murid-muridnya. Satu kali dia mau ke Yerusalem, sebelum ke Yerusalem Yesus punya kebiasaan mampir di Betania. Mampir kayaknya di keluarga Marta, Maria, Lazarus. Lalu pagi-pagi bangun lanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Nggak sempat sarapan. Ya. Di tengah jalan laparlah Yesus. Lalu Yesus di pinggir jalan melihat sebuah pohon ara. Lebat daunnya, Yesus coba cari buahnya. Ternyata gak ada buahnya. Lalu Yesus ngomong sama pohon. Yesus berkata kepada pohon ara itu. Mulai sekarang jangan lagi ada orang yang makan buahmu selama-lamanya. Lalu pergi mereka ke Yerusalem. Setelah keperluan ke Yerusalem selesai, balik lagi. Rupanya lewat jalan yang sama. Murid-murid kaget, Petrus kaget. Petrus yang ngomong, Guru, Rabi, pohon yang engkau katakan kutuk kemarin kering sampai ke akarnya sekarang. Lalu Yesus ngomong di Markus 11 ayat 23. Murid-muridnya kan heran kan saudara. Orang Jawa bilang gumun, terpesona. Rabi, Guru, yang engkau katakan kutuk sama pohon ara sekarang kering sampai ke akar. Lalu Yesus ngomong begini. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Percayalah kepada Allah. Lalu Markus 11, 23 dia berkata begini. Aku berkata kepadamu, kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Dikatakan apa? Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yesus ajar, kalau kamu punya gunung, misalnya ini gunung masalah. Tuhan berkata apa kalau kita hadapi gunung masalah? Berkatalah kepada gunung ini, gunung itu, beranjaklah, tercampak ke dalam, pergi gunung. Dan itu akan terjadi kalau kamu mengatakannya dengan tidak bimbang tapi dengan percaya. Nah, persoalannya kita seringkali tidak melakukan apa yang Yesus katakan. Harusnya kalau kita punya gunung masalah, punya kegelapan dalam kehidupan, kita berkata. Buka mulut kita, berkata dengan iman, memperkatakan janji Allah kepada gunung masalah kita. Kalau Anda sakit katakan, aku sembuh. Aku sehat. Hai sakit, aku sudah sembuh. Kalau kau terpuruk ekonomimu bagaimana? Ya katakan, aku dipulihkan Tuhan, aku sudah diberkati Tuhan. Ambil berkatmu. Ambil pemulihanmu lewat apa? Buka mulut berkata. Karena memang mulut ini kecil cabai rawit. Tuhan kasih kuasa merubah keadaan kita. Taruhnya di mulut, buka mulut berkata. Nah, sayangnya ada banyak di antara kita kebalikannya dari yang diajarkan Yesus. Yesus berkata, berkatalah kamu kepada gunung masalahmu. Kita seringkali kalau punya gunung masalah, kita menangisi gunung masalah. Kita menyesali gunung masalah. Aduh Tuhan, ada masalah Tuhan. Kapan masalahnya engkau angkat Tuhan? Cuman meratapi. Kita cuman menangisi masalah. Aduh Tuhan, kapan Tuhan angkat Tuhan? Harusnya berkata dengan iman, percaya dong. Bahwa Tuhan kasih kuasa merubah keadaan kita. Ditaruhnya di mulut. Saya pernah ajarkan khusus tentang bangsa Israel. Sering tentang Israel di padang gurun. Satu kali begitu masuk padang gurun, tidak ada air. Umat Allah teriak-teriak.
Kita mati Musa di sini. Musa, apa kurang kuburan di tanah Mesir? Engkau mau kubur kami dengan keluarga kami di padang gurun ini. Kami haus, gak ada air. Musa teriak, lalu Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan berkata begini dalam Bilangan 20 ayat 8. Ketika tidak ada air di padang gurun, ini gunung masalah loh. Ini masalah yang besar. Tidak ada air, ini kebutuhan pokok, kebutuhan primer, gak ada air. Kita butuh air supaya kita bisa menjalani hidup. Tuhan ajar begini, supaya keadaan berubah, kering kerontang, tidak ada air, jadi ada air. Diajar Bilangan 20 ayat 8. Saya baca ya. Tuhan berkata begini, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah, sekali lagi ya, katakanlah berarti apa? Buka mulutmu dan kamu berkata di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Tuhan ajar ketika di padang gurun tidak ada air, Tuhan ajar sama Musa. Musa, berkatalah, buka mulutmu kepada gunung batu. Katakan kepada gunung batu, hai gunung batu, berikanlah kami air. Mestinya begitu Tuhan ajar. Tapi kita tahu Musa esmosi dia, marah ya. Dia tidak tahan dengan keluhan, teriakan Israel yang terus berontak bersungut-sungut. Musa pukul gunung batu. Dan itu bikin Tuhan marah. Saya tidak ada waktu membahas Tuhan marah. Dia melanggar kekudusan Allah. Kita gak bahas tentang marahnya Tuhan. Dipukul saja keluar air. Apalagi kalau dia berkata kepada gunung batu, hai gunung batu, keluar air. Itu Tuhan ajar loh. Kalau saya boleh bertanya pada bagian titik ini. Lalu keluar air begitu deras, kasih minum 2 juta, 3 juta orang Israel. Sampai puas. Pertanyaan saya begini, kira-kira menurut saudara ketika air itu kemudian keluar, sebelum air itu keluar, sesungguhnya menurut pikiran Anda renungkan, air itu sudah ada sebelumnya di gunung batu itu atau air belum ada? Ya kita nggak tahu saudara, bisa-bisa dua-duanya, air belum ada atau bisa jadi air sudah ada di gunung batu tapi belum kelihatan. Nah yang belum ada, yang belum kelihatan supaya datang dan kelihatan memancar, bagaimana caranya supaya menjadi kelihatan? Berkata, Anda pengen melihat hari-harimu baik. Sekalipun sekarang belum baik, belum sehat, belum sembuh, masih terpuruk ekonominya, badannya, atau keluarga kita, atau pekerjaan kita masih tidak beraturan, masih tohu wabohu, masih nggak karuan. Anda pengen melihat keadaan semua baik, Anda ingin melihat mata air kehidupan datang sama saudara. Bagaimana caranya yang belum kelihatan jadi kelihatan? Pakai mulut. Mulut ini dipakai untuk mengambil yang belum kelihatan supaya terjadi sama kita. Makanya selepas ibadah doa pagi, lakukan firman Allah ini. Bukan cuma ngerti, praktekkan. Bahwa ternyata mulut kita ini ada kuasa. Mulut kita ini kecil tapi cabai rawit. Bisa merubah keadaan kita. Kalau kita ingin melihat semuanya baik, ya pakai mulut kita. Semua yang di depan kita selalu saya katakan tergantung sekarang perkataan kita. Bisa terbaca kok ke depan kita ngalami apa. 2023 akhir sampai ke depan hidup kita seperti apa. Udah terbaca dari mulai sekarang. Kita ini praktek gak pakai mulut kita. Kalau kita baca kisah tentang Abraham dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 cukup panjang ayatnya. Tapi intinya adalah Abraham disuruh mempersembahkan anaknya. Abraham berangkat. Nah dalam perjalanan menuju di atas Gunung Moria mempersembahkan anaknya. Anaknya tanya di ayat yang ke-7 dalam Kejadian 22. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Bingung kan? Mau jawab bingung Abraham. Sedih juga. Kayu api sudah ada. Lalu anak domba untuk korban sembahan kepada Tuhan mana?
Abraham gak tega ngomong gini, ya kamu itu korban persembahannya, kamu disembelih dibakar sama api. Tapi Abraham gak ngomong begitu. Abraham ngomong bagaimana? Abraham buka mulutnya berkata sama anaknya bagaimana? Perkataan ini yang muncul. Perkataan ini yang dia katakan. Lihat ayat 8. Sahut Abraham. Apa perkataan Abraham kepada Ishak? Allah yang akan menyediakan, Allah Yehova Jireh yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama naik ke atas. Padahal gak bawa domba, tapi dia percaya Allah yang menyediakan, Yehova Jireh. Dan betul, di atas Gunung Moria begitu mau disembelih, malaikat berkata, stop Abraham, jangan sembelih anakmu, jangan apa-apakan dia. Sekarang Tuhan tahu engkau lebih mengasihi dia daripada mengasihi anakmu. Di belakang ada anak domba tersangkut di semak-semak. Lalu Abraham berkata, Yehova Jireh, Allah menyediakan. Luar biasa loh ayat ini. Jadi ternyata penyediaan yang kita butuhkan pun Tuhan taruh di mulut kita. Belum ada, jadi ada. Belum terlihat, jadi terlihat. Bagaimana merubah keadaannya? Perkatakan dengan iman. Aku sudah disembuhkan. Aku sudah diberkati. Padahal belum. Tapi perkatakan, nanti Anda akan lihat. Mulut ini dipakai mengambil yang belum kelihatan. Apa yang Anda pengen lihat hari ini? Apa yang Anda pengen alami hari ini? Katakan itu. Pakai mulut, saudara ya. Lihat statement saya pada bagian ini bahwa tidak cukup kita jaga perkataan kita dari kata-kata cabul, kata-kata kotor, kata-kata negatif, ketakutan, kekhawatiran. Tidak cukup kita jaga perkataan kita, tidak ngomong apa-apa sekalipun. Tetapi kita mulai menciptakan sesuatu dengan perkataan kita. Mengubah sesuatu keadaan ini dengan perkataan kita. Buka mulut berkata dengan iman. Jadi gak cukup jaga perkataan. Tapi pakai perkataan kita mengubah keadaan kita. Ada satu ayat yang sangat memberkati saya. Amsal 6 ayat yang kedua. Dengan cepat saya baca ya. Perhatikan ayat ini. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, dan seterusnya. Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris kata jerat itu dipakai dengan kata nets, jaring. Coba lihat gambar itu kan, saya pakai orang menjaring di ayat tadi. Jadi kalau kita melepaskan perkataan, ayat ini katakan seperti kita melepaskan jaring, kita lepaskan. Coba lihat keterangannya gambar ini. Perkataan mulut kita seperti jerat, seperti net, seperti jaring kata bahasa Inggris. Pada waktu kita melepaskan perkataan tanpa sadar kita sedang melepaskan jaring. Dari awal saya katakan ketika kita melepaskan perkataan, sering semakin lepas perkataan. Kita kayak kasih nyawa sama perkataan. Kita seperti menghidupkan perkataan kita. Tambah sering kita katakan, kita kasih menghidupkan perkataan. Begitu kita tarik itu kayak jaring. Jaring dilepaskan, begitu kita tarik kan ada kemungkinan menangkap sesuatu kan. Apa yang kita tangkap? Ya yang kita katakan tadi. Ketika kita mengatakan sesuatu makin sering kita katakan seperti kita kasih nyawa. Seperti kita menghidupkan perkataan itu. Dan itu yang jadi sama kita. Saya berharap pada bagian ini saudara bisa nangkap. Ini yang Tuhan singkapkan dalam Amsal pasal 6 ayat 2 kepada saya. Bahwa ketika kita lepaskan perkataan seperti kita kasih nyawa. Menghidupkan perkataan itu. Begitu kita tarik pelan-pelan. Itu yang datang kita alami dalam hidup kita. Makanya contoh terakhir saya tunjukkan sama saudara. Kisah tentang 10 pengintai. Musa mengutus 12 pengintai kan. 2 masuk tanah Kanaan, 10 gagal. Kenapa 10 gagal? Bahkan juga bikin mayoritas orang Israel gagal masuk tanah perjanjian. Kenapa? Mulutnya mereka, perkataan mereka. Begitu nyampe di depan Musa, mereka laporan. Laporannya bagaimana? Musa, kita gak bisa masuk tanah Kanaan. Mereka semua raksasa, besar-besar. Kami semua kecil kayak belalang. Kita ditelan mereka, kita dimakan sama mereka. Kita kayak es krim. Jadi kita gak mungkin bisa masuk tanah Kanaan. Lebih baik kita kembali ke Mesir. Kita pasti kalah, gak mungkin menang. Dan saya yakin mereka ngomongnya buka mulut perkataan bukan cuma sekali saja ngomong sama Musa. Nanti balik ke kemah, temannya tanya. Nanti jalan, orang lain tanya, betulkah raksasa? Oh betul, mereka ngomong lagi.
Dikatakan berkali-kali. Itu seperti kasih nyawa menghidupkan perkataan. Itu yang jadi pada 10 pengintai. Yang mereka katakan gak bisa kita masuk, kita pasti mati. Matilah mereka di padang gurun karena mulutnya sendiri. Anda lihat hampir semua, Anda baca dalam kitab Keluaran. Hampir mayoritas bangsa Israel ngomongnya selalu mati. Gak ada air, ngomongnya apa? Mati kita di sini, dikubur kami di sini. Mati sungguhan. Semua ditentukan mulut. Kita mengambil semua lewat mulut. Tuhan yang mengajar pakai mulut. Kegelapan campur baur yang berantakan tohu wabohu. Itu berubah jadi terang dan berbentuk bumi kemudian. Itu ketika Tuhan buka mulutnya dan berfirman. Itu pribadi Tuhan. Kita itu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Kita itu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Makanya caranya Tuhan harus kita juga pakai cara itu. Kalau Tuhan saja menciptakan, mengadakan semua jadi baik. Yang gelap jadi terang, yang tidak baik menjadi sungguh amat baik. Bagaimana cara Tuhan? Buka mulut dan berkata, buka mulut dan berfirman. Begitu juga kita. Makhluk ciptaannya dalam iman, segambar serupa dengan Dia. Begitulah cara kita merubah keadaan kita. Pakai mulut kita. Saya berdoa lewat pengajaran firman Allah ini. Saudara menerima satu pencerahan yang terang dalam hidupmu. Bahwa ternyata ada Roh Kudus dalam diri kita. Ada kuasa. Tapi kenapa gak berubah? Kita gak pakai mulut kita. Tuhan ciptakan mulut kita untuk mengambil yang gak kelihatan jadi kelihatan. Kita alami dalam hidup kita.